Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Ayo silakan. Ya, duduk ya. Bagaimana kita berdoa dan menyenangkan kita dapat bermanfaat. Amin. Ketemu lagi bareng Bu Rika Hanifa di sini. Kita membahas mengenai bab 8, menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Oke, sebelum melaksanakan pembelajaran, kita buat yel dulu ya. Oke, tepuk semangat. Memulai pembelajaran kali ini, kalian membaca surat Al-Insyirah bersama-sama agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembacaan surat Al-Insyirah telah selesai. Ini anak-anak ya, video yang akan Bu Rika putar untuk kalian lihat mengenai pembelajaran tentang ghibah dan tabayun. Silakan dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian selalu diberi kesehatan. Baik, kali ini Bu Rika akan membahas mengenai menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Hari ini kita akan belajar mengenai pengertian ghibah dan tabayun, kemudian larangan ghibah dan anjuran tabayun, dan bagaimana cara menghindari ghibah dan bertabayun. Pengertian ghibah dan tabayun. Ghibah itu berarti menggunjing atau membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Apabila dia tahu, dia tidak akan menyukainya. Kemudian secara bahasa, tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Adapun menurut istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan permasalahan menjadi jelas dan benar. Larangan ghibah dan anjuran tabayun. Ghibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dan anjuran tabayun itu dijelaskan dalam Al-Hujurat ayat 6, yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan. Baik, demikianlah ya pembelajaran tentang ghibah yang ada di video pembelajaran ini. Langsung menuju ke bab 8. Bu Rika akan menjelaskan mengenai ghibah. Sebelumnya Bu Rika tanya dulu, apakah kalian mengetahui apa arti ghibah? Ayo angkat tangan. Apa? Membicarakan aib orang lain. Membicarakan aib orang lain. Kemudian larangan ghibah dan anjuran tabayun di sini itu adalah, ghibah itu diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Ini terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan ini. Baik, di bab ini itu kita membahas mengenai ghibah dan kita tidak boleh membicarakan aib orang lain kalau memang tidak jelas keadaannya seperti itu. Ya, kemudian jangan pernah
membicarakan teman kalian di kelas apabila memang tidak sesuai fakta atau keadaan yang ada. Oke. Lanjut. Bagaimana cara menghindari ghibah? Di sini cara menghindari ghibah adalah tidak membicarakan keburukan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak bersikap iri terhadap keberhasilan atau kesuksesan orang lain. Tidak punya sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Kemudian balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Tidak boleh balas dendam ya atas perilaku yang sudah diberikan oleh teman kalian. Kemudian tidak boleh marah dan harus bisa mengendalikan amarahnya. Dan yang terakhir adalah bercanda tanpa disadari yang bisa merendahkan orang lain. Jadi kita harus berhati-hati dalam berbicara karena manusia sudah banyak sekali ya sudah ngomong tapi ngomongnya benar tapi kadang masih salah di hadapan orang lain. Makanya kita harus berhati-hati lagi dalam berbicara ya. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan tentang ghibah dari Bu Yurika. Sekarang untuk tahap berikutnya kalian membuat poster ya mengenai ghibah. Silahkan kalian buka buku gambarnya dan alat-alat kalian. Kemudian kalian menggambar poster. Sudah habis, sekarang kalian mempresentasikan di depan hasil karya kalian membuat poster. Jadi, kenapa poster itu kalian buat dan temanya mengenai apa? Ya, silakan maju ke depan. Siapa yang mau maju duluan? Perkenalkan saya Sofia. Ini adalah hasil karya saya. Dan judulnya adalah apa? Dan janganlah membandingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Quran surat Al-Baqarah ayat 19. Oke. Itu tadi penjelasan dari teman kalian mengenai isi posternya. Kemudian kalian pelajari lagi ya apa isi dari materi yang sudah teman kalian buat. Kemudian kalian bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan menjauhi ghibah. Ayo lanjut lagi yang lain bisa mempresentasikan hasil karyanya di depan. Ayo sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Galia, kelas 8. Saya akan membahas tentang ghibah hasil saya. Ya, isinya tentang apa banyak? Cukup tutup telinga ketika tidak mampu menutup mulut orang lain. Ini bagus sekali ya. Cukup ditutup telinganya kalau tidak mampu menutup mulut orang lain. Jadi omongan orang lain itu nggak boleh didengarkan. Yang penting niat kita itu baik untuk orang dan tidak ingin mencelakakan orang lain. Baik, silakan ganti lagi siapa yang mau mempresentasikan hasil posternya. Ayo kamu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isi maksud kamu mengenai apa ini? Stop, tidak boleh membicarakan orang lain. Oke, bagus. Silakan yang lainnya mempresentasikan di depan. Ayo kamu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang stop kita. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kebanyakan prasangka, kecurigaan karena sebagian dari prasangka itu dosa besar. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain dan membencikan satu sama lain. Ada seseorang yang di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang mati, maka jadilah kamu dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Doa surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, ini ada lagi teman kalian yang sudah mempresentasikan surat Al-Hujurat ayat 12 mengenai janganlah kalian menggunjing ya, orang lain kalau tidak sesuai dengan kenyataan. Yang lainnya ada lagi, ayo kamu maju ke depan sini. Judulnya ini apa? Stop ghibah. Isinya mengenai apa? Nah, ya. Jangan ada ghibah di antara kita. Jadi kita harus ngomong kenyataan, nggak boleh ngomong yang mengada-ngada ya, anak-anak ya. Soalnya memang kadang kenyataan itu memang pahit, tapi apa ya harus kita dengarkan. Tapi kan nggak membicarakan ya, nggak membicarakan di belakang. Mending langsung bilang kenyataan daripada tidak bilang, tapi nanti bisa tambah apa memperburuk keadaan. Oke, terima kasih. Yang lainnya, ayo siapa yang sudah? Saya, ayo maju depan. Nanti diambil satu-satu. Oke, saya bisa mempresentasikan hasil ya pembuatan poster. Baik, nama saya. Nama saya berharap bebas dari dosa besar. Kemudian sesama berharap saat berjumpa dengan Allah nanti tidak ada seseorang yang menuntut karena perkara kita atau benci. Oke, jadi membicarakan aib orang lain itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Nanti sampai kita di akhirat masih bertanyakan. Oke, baik anak-anak, karena kalian sudah mempresentasikan hasil poster kalian, ya, bagi yang nanti hasilnya bagus, kalian akan diberikan kasih hadiah. Baik anak-anak. Baik, jadi yang pastinya adalah pertama kita harus mengetahui informasi yang benar. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat kompetensi sumber yang dirujuk. Apakah memiliki kompetensi atau bisa menyampaikan informasi yang benar. Jadi kalian kalau mencari informasi itu harus langsung ke orangnya, jangan ke orang lain. Belum tentu informasi itu benar. Kemudian pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh itu adalah benar. Jadi kita berusaha untuk berbuat baik anak-anak, jangan sampai kita menyakiti hati orang lain karena kita hal-hal yang kita sudah hati-hati, sangat hati-hati sekali, tapi kadang ya tetap aja bisa orang lain bisa tersakiti walaupun kita nggak sengaja untuk menyakiti ya kan.
di sini pembelajaran kita ya. Jangan